Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Kali ini bocah belajar tani sedang melakukan kultivator di lahan yang lama lor, yang bekas tanam kacang. Jadi rencana tanam itu hari Rabu, tapi kemungkinan akan mundur karena pekerjanya lor yang masih sangat sibuk. Nah, ini si robot manusia, jadi ini masih ada batang padinya sudah mulai sambil dibersihkan langsung tanam tanpa dicangkul. Oke, sekedar informasi untuk prediksi tanam kali ini juga lumayan banyak ini yang tanam. Dan untuk kali ini bocah belajar tani tanam menggunakan benih hasil panenan sendiri. Agak sedikit ngirit karena memang sudah diprediksi akan benihnya mahal. Untuk itu saat itu panenan ditahan untuk dibuat benih. Dan rencana ini tanam sekitar 4 kuintal. Jadi di lahan ini sekitar 1 kuintal sampai ke sana lor. Ini sudah selesai dirotari sama bocah belajar tani. Dan yang di lahan di sana juga sudah selesai kita rotari. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana juga lor. Oke, kita sambil jalan. Ini hasil dari olah lahan yang siap diundur-undur. Tapi sebenarnya ini kalau bocah belajar tani sendiri yang kultivator ini sudah rata. Tapi karena itu kameramennya bocah belajar tani Mas Ari Wijayanto masih amatir belajaran, jadi kemungkinan nanti akan tetap diulangi untuk proses kultivatornya. Ini sudah halus, tinggal di spray herbisida pratumbuh, kemudian disosrok pupuk dasar, tanam, kemudian spray herbisida lagi pratumbuh. Untuk spray herbisida pratumbuhnya menggunakan Hiram. Karena di sini padi juga baru tanam, masih aman. Dan buat teman-teman kalau menggunakan herbisida pratumbuh merek Hiram, hati-hati karena dapat berdampak pada tanaman di sekitar. Nah, ini sampai sana. Ini kemungkinan habis 1 kuintal untuk benihnya. Dan ini lahan yang satunya lor, bersebelahan saja. Nah, untuk kali ini bocah belajar tani tanam sendiri lor, ini yang di sini. Ini sudah dikultivator dari kemarin sore sampai jam 3 pagi lor. Ini saya lakukan sendiri tanpa panggil pekerja. Jadi saya kultivator sendiri mulai sekitar jam setengah 5 sore sampai jam 3 pagi. Luasan lahan sekitar kurang lebih 2.800 meter persegi. Selesai lor. Ini ada 20 bedeng besar. Karena bocah belajar tani menggunakan bedengan itu yang paling kecil 2 meter dan yang besarnya 3 meter. Nah, kabar gembira buat bocah belajar tani juga tim, karena nanti setelah ini tanam, maka lahan yang ini kita garap juga lur. Ini sudah proses beli. Ini kita sewa. Kita sewa lahan yang seperti ini lor. Bekas ilalang, ini semak belukar seperti ini. Ini luasan hampir sama dengan yang sudah kita bersihkan ini. Ini awalnya juga lahannya seperti ini lor. Jadi ini luasan lahan 2.500 meter persegi dengan kondisi semak belukar, lumput ilalang. Ini 1 tahun disewa 1 juta lor. Model seperti ini. Di sini itu hitungnya itu bukan
sewa berdasarkan penanggalan lur, tapi berdasarkan pola tanam padi yang ada di wilayah Bocah Belajar Tani. Jadi kalau tanam padi 1 tahun 2 kali, kemungkinan ini akan cepat karena setelah panen ini, karena ini musim kemarau, nanti akan langsung lanjut tanam padi lagi. Ini lahannya seperti ini lur. Ini sebenarnya drainasenya gampang lur, bisa langsung turun ke sawah yang di bawahnya itu. Nah, buat dulur-dulur yang belum nyimak tentang tata cara olah lahan dan apa saja yang dimasukkan atau prosesnya apa saja, ini sedikit saya ulas. Jadi kalau Bocah Belajar Tani itu yang pertama lakukan penyepraian herbisida untuk rumputnya. Setelah itu, setelah rumput kering, got ini lumpurnya dinaikkan, kemudian ditunggu kering sambil dispray M21. Kemarin ini M21-nya saya nyepray sudah hampir berarti terhitung 7 kali lur. Terhitung 7 kali, dan ini nanti masih ada 2 kali aplikasi lagi untuk dekomposer. Karena ini juga tidak dimasukkan pupuk kandang, karena tanam yang kemarin juga sudah menggunakan pupuk kandang. Biasanya kalau Bocah Belajar Tani itu 1 kali masukkan pupuk kandang untuk 2 kali tanam bawang merah lur. Seperti itu. Alhamdulillah rumputnya bersih sekali lur. Sudah habis rumputnya, tidak ada rumputnya, bersih, dan bedengannya itu rata seperti ini lur. Jadi kita bikin bedengannya tidak menggunung atau tidak melengkung, dikarenakan ini cuaca panas. Kalau kita menggunakan bedengan melengkung, nanti pola penyiramannya akan sangat boros air dan tenaga, sehingga dibikin bedengannya itu datar. Alasannya kalau bedengan ini datar, saat disiram itu air tidak langsung turun ke got, nah, sehingga dia agak cenderung awet. Nah, kontur tanah di lahan Bocah Belajar Tani itu warnanya coklat lur. Tanahnya itu warnanya coklat. Ini sedikit berlempung, tapi ini sudah beberapa kali ditanam dan alhamdulillah menghasilkan bawang merah yang alhamdulillah tergolong super. Nah, kalau yang bedengan ini lebarnya 2 meter. Yang ini 2 meter lur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini 7 bedeng yang 2 meter. Kemudian ada di sini 6 bedeng yang 3 meter. Dan ada lagi 7 bedeng yang 2,5 meter. Juga ada yang di pinggir seperti ini keliling, ini lebarnya 2 meter keliling loh. Tujuannya dikasih ini keliling ini dikarenakan di sini lahannya bersebelahan dengan lahan padi loh. Ini dikasih untuk membentengi air jika ada kelebihan dari lahan sebelah, agar tidak menggenangi atau merendam lahan bawang merah milik Bocah Belajar Tani. Nah, untuk airnya ini jika berbarengan dengan tanam padi itu enak lur, karena kita tinggal lapor ke petugas pengairan untuk dibagikan jatah air. Tapi jika masih kurang nanti akan disuplai dari sumur bor, karena di sini sangat dangkal 8 meter, permukaannya cuma 4 meter. Nah, ini 3 meter lur. Ini bedengan 3 meter. Nah, ini juga bekas. Jadi Bocah Belajar Tani hanya melanjutkan, hanya mendalamkan gotnya saja. Alhamdulillahnya ini bikin bedengannya nggak seperti ular.
Ini lurus-lurus lur. Tinggal melanjutkan, tapi kalau yang mulai di sini yang bedengan 2 meter ini bikin baru dan sudah ditanami 1 kali untuk bawang merah, walaupun sebelumnya itu juga sudah pernah ditanami bawang merah. Oke lor, kita lanjut ke Mas Ari Wijayanto yang sedang kultivator. Kita lihat keahlian dari Mas Ari Wijayanto, walaupun agak sedikit terpental kalau kultivator karena belum ahli. Baik, kita simak Mas Ari Wijayantonya. Nah, seperti ini lor, karena amatir, ini bedengan 3 meter, panjang sekitar 30 meter, ini hampir 30 menit belum jadi lor. Karena amatir, biasa, jangan ditiru lor, karena kerja lambat ini. Tapi karena masa training, biarin agak lama sedikit, yang penting kualitasnya masih bisa untuk standar pertanian bawang merah saat ini. Prediksi tanam kali ini sangatlah tidak menentu, karena banyak petani-petani pemula juga yang banyak tanam. Syukur alhamdulillah, itu tandanya pertanian bawang merah mulai berkembang untuk mengejar swasembada bawang merah di Indonesia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan tutorial ini, cara kultivator ini, semoga bisa memberikan referensi buat dulur-dulur yang akan melakukan proses tanam bawang merah. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.